Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Alfarizi, NIM 502001240059. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Dr. Usmanwar SAG MAG. Baik, langsung saja. Bagian C yaitu tendensi aktualisasi dalam teori psikologi kepribadian Carl Rogers. Yang pertama, pengertian tendensi aktualisasi. Menurut Carl Rogers, tendensi aktualisasi adalah konsep sentral dalam teori kepribadiannya. Ia mendefinisikannya sebagai dorongan dasar dan bawaan pada setiap makhluk hidup untuk mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan dirinya menuju potensi tertinggi. Rogers percaya bahwa setiap individu memiliki kekuatan batiniah yang secara alami mengarahkan dirinya ke arah pertumbuhan positif, bukan kehancuran. Tendensi ini bersifat universal dan melekat dalam struktur biologis manusia, sama seperti biji yang memiliki dorongan alami untuk tumbuh menjadi pohon yang sempurna apabila kondisi lingkungannya mendukung. Dengan kata lain, manusia memiliki dorongan batin untuk menjadi pribadi yang lebih matang, sehat, mandiri, dan bermakna. Adapun yang kedua yaitu ciri-ciri tendensi aktualisasi. Beberapa ciri dari actualizing tendensi menurut Rogers pada tahun 1961 antara lain yaitu yang pertama, kecenderungan ke arah pertumbuhan dan kematangan psikologis. Individu berusaha meningkatkan pemahaman diri dan menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang kedua, dorongan untuk mempertahankan diri. Misalnya, individu berusaha melindungi diri dari ancaman fisik maupun psikologis. Yang ketiga, dorongan untuk memperluas diri, meliputi upaya mengeksplorasi pengalaman baru, mengekspresikan diri, dan mengembangkan potensi pribadi. Yang keempat, yaitu kecenderungan integrasi dan keutuhan diri. Individu berusaha mencapai keselarasan antara pengalaman, nilai, dan perilaku agar hidupnya terasa bermakna. Tendensi ini tidak selalu berarti berhasil tanpa hambatan. Lingkungan yang tidak mendukung dapat menghambat perkembangan alami tersebut. Adapun yang ketiga yaitu hubungan dengan konsep self. Rogers menjelaskan bahwa aktualisasi tendensi bekerja dalam diri manusia melalui dua arah. Yang pertama, organisme aktualisasi, dorongan alami yang dimiliki semua makhluk hidup untuk bertahan dan berkembang. Yang kedua, self-actualization, yaitu bentuk khusus dari tendensi aktualisasi yang berfokus pada pengembangan self atau konsep diri. Ketika pengalaman seseorang sesuai dengan self-concept, maka proses aktualisasi berjalan lancar. Namun, jika pengalaman tertentu bertentangan dengan konsep dirinya, individu mungkin menolaknya sehingga menghambat pertumbuhan psikologis. Dengan demikian, aktualisasi diri memerlukan keselarasan antara pengalaman nyata dengan konsep diri serta dukungan lingkungan yang memberikan kebebasan dan penerimaan. Adapun yang keempat yaitu faktor mendukung tendensi aktualisasi. Rogers pada tahun 1961 menyatakan bahwa ada 3 kondisi utama yang membantu individu dalam mengaktualisasikan dirinya, yaitu yang pertama, empati, pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman orang lain tanpa
menghakimi. Yang kedua, ruensi, keaslian dan keterbukaan diri dalam hubungan interpersonal. Yang ketiga, unconditional positive regard, penerimaan tanpa syarat terhadap diri individu oleh orang lain, terutama orang tua, guru, atau terapis. Ketika individu mengalami ketiga kondisi tersebut, maka dorongan alami untuk tumbuh akan berkembang secara optimal. Adapun bagian yang kelima yaitu pandangan humanistik terhadap aktualisasi. Dalam pandangan Rogers, proses aktualisasi bukan hanya tentang mencapai prestasi atau status, melainkan tentang menjadi pribadi yang utuh, sejati, dan terbuka terhadap pengalaman. Individu yang mencapai aktualisasi diri menunjukkan beberapa ciri seperti hidup secara autentik dan terbuka terhadap pengalaman, percaya pada perasaan dan intuisi sendiri, memiliki rasa kebebasan dan tanggung jawab pribadi, dan yang terakhir yaitu terus tumbuh dan menyesuaikan diri dengan perubahan hidup. Konsep ini sejalan dengan pandangan Abraham Maslow yang juga menekankan pentingnya self-actualization sebagai puncak hierarki kebutuhan manusia. Adapun yang keenam yaitu implikasi dalam konseling dan pendidikan. Dalam konteks konseling, pemahaman tentang actualization tendensi menjadi dasar pendekatan client-centered terapi, yaitu terapis tidak berperan sebagai pengarah, tetapi sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi agar klien menemukan potensi terbaiknya sendiri. Dalam pendidikan, pendekatan ini mendorong guru untuk menjadi pembimbing yang memfasilitasi pertumbuhan siswa, bukan sekedar pemberi instruksi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.